طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، Alhamdulillah, alhamdulillah bini'amatihi tatimu shalihat. Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menelaah, membaca, mendulang faedah serta mengi'rab kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis atau dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah ini oleh seorang imam ulama yang bernama atau dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah ta'ala kita akan baca hadis yang ke-31, yaitu hadis yang di dalamnya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan dan kemuliaan zuhud. Dan anjuran tentunya agar kita zuhud terhadap kehidupan dunia. Baik terhadap harta, jabatan, pangkat, kedudukan di masyarakat. Dan perhiasan dunia yang lainnya intinya. Ya. Dan nanti akan dijelaskan, ya, bahkan di dalamnya terdapat pelajaran juga terkait hakikat zuhud. Apa itu zuhud? Ya. Maka dikatakan zuhud itu adalah mengambil kehidupan dunia yang diperlukan saja dan meninggalkan yang tidak diperlukan. Nah, terkadang banyak di antara kita yang masih salah dalam memahami makna zuhud, sehingga dia tidak mengambil dunia sedikit pun. Tidak demikian. Ya, dunia ambil seperlunya yang dibutuhkan, yang dimana itu bisa menjadi wasilah memberikan manfaat, menaikkan dan menambah amalan kita untuk memberatkan timbangan di akhirat kelak. Nah, baik. Kita langsung baca saja hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, yang di kunyahnya adalah Abul Abbas. Nah, tafadhol, silakan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Nah, silakan diterjemahkan. Hadis ke-31 dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian Nah, baik. Sebentar. Langsung saja kita i'rab sedikit dan kita jelaskan nama perawi atau identitas lengkapnya. Dari Abul Abbas. Ya. Abul Abbas, Abi di sini tulisannya, di mana Abi di sini berkata, majrur. Majrur karena adanya an. An itu adalah huruf jar. Dan Abi di sini sebagai mudhof. Karena lafal Abi dimasuk pada urutan Asma'ul Khomsah atau Al-Asma'ul Khomsah, isim-isim yang 5, maka ketika posisi majrur, dia tanda jarnya dengan apa? al Ya. Nah, Al-Abbas di sini berposisi sebagai apa? Karena kalau kita lihat kasroh di sini harokatnya menjadi, mudhafun ilaih. ya, menjadi mudhof
ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Kemudian Sahal. Nah, Sahal di sini posisi sebagai apa? Badal. Badal dari Abi, na'am. Sahal bin Sa'din As-Sa'idi. Yang bernama lengkap Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Silahkan ditambahkan. Ya. Al-Ansari. Kemarin kami membaca kitab yang berjudul Tahzibul Asma wal Lughat. Dan memuat nama beliau dan sedikit identitas beliau, di mana dalam kitab tersebut menukilkan perkataannya Al-Imam Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri mengatakan bahwasanya beliau yaitu Sahal bin Sa'ad ini merupakan sahabat yang dikatakan bisa terbilang muda. Karena ketika Nabi wafat, beliau berusia sekitar 15 tahun. Ya, berusia 15 tahun ketika Nabi wafat. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan beliau menerima hadis ini secara langsung dari Rasulullah SAW. Dan total hadis yang diriwayatkan oleh beliau, oleh Sahal bin Sa'ad ini berapa? Disebutkan 188 hadis. Ya, Nabi yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Ya. Beliau wafat pada tahun 88 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 88 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 91 Hijriah. Dan beliau termasuk sahabat kategori mu'ammar, yaitu orang yang diberikan umur panjang. Karena ketika meninggal, disebutkan di dalam kisah, beliau menginjak pada usia yang ke-100. Ya, beliau meninggalnya pada usia 100 tahun tepat, pas pada satu abad. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri. Nah, dahulu namanya itu bukanlah Sa'ad, yang saatnya ini ya, bukannya Sa'ad, tapi namanya adalah Hazanan. Hazanan namanya, yang berarti sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengganti namanya dengan kata Sahal, yang artinya mudah. Walhamdulillah, ternyata Allah mudahkan beliau, yaitu Sahal bin Sa'ad, untuk menerima hadis secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut. Beliau berkata, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu berkata, Ja'a rajulun. Nah, artinya apa? Seorang lelaki telah datang. Ya, nah. Nah, di sini tidak disebutkan siapa seseorang lelaki yang datang ini. Ya, tidak diketahui siapa laki-laki yang dimaksud. Ya. Karena memang tidak disebutkan, alias majhul hal istilahnya. Tidak diketahui keadaannya. Namanya majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Namun yang jelas yang bisa kita ambil kesimpulan di sini, rojul di sini adalah seorang sahabat. Udah jelas pasti ya. Seseorang bertemu dengan Nabi. Sahabat bukan? Sahabat. Gitu. Kalau misalkan
orang itu hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi, disebut siapa? Tabi'in. Disebut apa? Al? Bukan. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Tapi selama hidupnya nggak pernah jumpa dengan Nabi sampai Nabi wafat. Disebut apa? Al-Mukhadram. Al-Mukhadram. Ya, sampai orang tersebut wafat. Biar kata Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tapi selama hidupnya dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Karena sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini rojul, walaupun majhul hal tidak diketahui keadaan siapa dia, namun yang jelas bisa kita kategorikan dia adalah seorang sahabat Nabi. Kenapa? Sebab dia bertemu Nabi dan dia seorang muslim itu syaratnya. Dan pernah melihat Nabi, bahkan berbicara dengan Nabi. Jadi di sini ketidakjelasan identitas sahabat Nabi dalam rantaian sanad hadis tidaklah mengapa. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa huwa majhulun, dan dia tidak diketahui, akan tetapi tidak diketahuinya identitas seseorang ini, ya, la tadur, tidaklah mengapa, kata beliau. Lianna sahabata, karena semua sahabat Nabi Muhammad SAW itu kulluhum, ya kullahum, setiap dari mereka itu sikoh, terpercaya gitu. Tidak mungkin mereka ini mendustakan riwayat dari Rasulullah. Kecil kemungkinan dan bahkan mustahil di antara mereka ada yang berbohong. Ma'ruf hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar di kalangan para sahabat. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Mukhtasar ala Bulughil Maram. Nah, kalau dicari tahu ketika diteliti siapakah yang termasuk ya kategori sahabat Nabi, ya sudah dibahas ya. Nah. Dan jika lo ingin diteliti siapa orang ini, tapi kita mengambil aman ala kulihal tidaklah mengapa. Ketidakjelasan identitas sahabat Nabi dalam rantaian sanad hadis tidaklah mengapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Baik, istamir. Qira'atak. Eh, Seorang laki telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkanlah tunjukkanlah aku kepada amalan, jika aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku, Sahih, na'am. Terus, selain dan Allah mencintainya, siapa lagi? manusia juga akan mencintaiku. Iya, kalau kita mencari cintanya Allah, maka cintanya manusia ikut. Tapi kalau kita mencari cintanya manusia, ya jangan harap. Hadis innamal a'malu binniyat. Dan terusannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faqala, Kemudian Nabi berkata, Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. na'am izhad. Izhad di sini i'rabnya apa? Zahada yazhadu. Hmm? I'rabnya Nah, itu tasrif. fi'il amr, fi'il Boleh, amr. boleh, boleh. Izhad itu tasrifnya dari kata zahida. Zahida yazhadu. Iya, zahida
Yazhadu. Zuhdan ininya. Masdarnya. Zuhdan. Begitu. Nah, izhad. Berarti ini sigohnya apa? Fi'il Fi'il amri. fi'il amr. Nah, fi'il amr. Tentu mabni ala Al-Su- sukun. Fa'ilnya apa? Mustah Dhamir mustatir. mustatir. Ya. Takdiruhu anta. Iya, wujuban takdiruhu anta. Naam. Fi jelas. Harfu jar. Harfu jar. Ad-dunya. Ismun, ismun majrurun wa alamat jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala akhirih. Iya, mana amin zuhuriha. At-ta'adzur. Sahih karena alif di sini ya. Ta'azur alasannya. Yuhibbuka Allahu. Yuhibba. Majzumun Iya betul, majzumun dia. dijawab syarti. Oh, Naam, naam, sahih. Li'annahu waqa'a jawaban litolab. Karena dia terletak sebagai jawaban bagi sighah bentuk kalimat tolab. Begitu. Permintaan. Permintaan itu maksudnya apa? Perintah. Meminta seseorang itu untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Taib. Dan kaf di situ. dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli Nah, nasbin maf'ulun bihi. sahih. Allah, ismul jalalah Allah di situ sebagai Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. sahih. Lanjut waw, al-waw. Al-wawu harfu atfin mabniun ala al-fathi. Wazhad sama ya kayak di sebelumnya. Fil amr mabni ala sukun. Wal fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu wujuban. Wujuban. Mustatir wujuban takdiruhu anta. Fima. Nah, fi-nya adalah Harfu huruf jarin jar sahih. Maknya di sini ismun mausulun hmm, mabniun mabni ala ala sukun. Sukun sahih mabni ala sukun. fi mahalli jarrin. Iya fi mahalli jarin sahih. Nah, inda ini Dzarful makan fi ma dan nas dzarfu sahih dzarful makan. mabniun ala Dzaraf al-fathi makan keterangan tempat yang dimana kedudukannya ketika di dalam kalimat dia menjadi apa mudhaf mudhof. Lanjut an-nasi. mudhafun ilaihi Iya sahih mudhafun majrur. mudhafun ilaih. Yuhibbukan nas sama dengan yuhibbukallah. Yuhibba di situ adalah fi'il mudhari yang majzum li'annahu waqa'a ya jawaban litolab ya gitu terletak sebagai jawab dari kalimat tolab. Kafnya di sini adalah domir muttasil mabni ya alal fathi Al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. bihi. Ya, an-nasu di sini sebagai fa'ilnya. Tentu dia marfu ya. Tanda rofaknya apa? Domah yang terletak di akhirnya. Ya, hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Bajah dan selainnya bi asanida hasanatin. Ya, sebetulnya di dalam periwayatan hadis ini terdapat rawi orang yang meriwayatkan di atas-atasnya itu ada yang namanya Khalid bin Amru al-Qursi. Ya.
Ada yang namanya Khalid bin Amru bin Amru al-Qurshi, yang dimana oleh para imam, ya, rawi ini Khalid bin Amru al-Qurshi disebut sebagai wado'a. Apa itu wado'a? Wado'a itu artinya pemalsu hadis. Nah, oleh karena itu, ada tentunya di antara para ulama yang mengisyaratkan terkait doifnya hadis izhad fi dunia yuhibbukallahu wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nasu, yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini. Siapa di antaranya yang mendoifkannya itu? Di antaranya adalah mengisyaratkan, afwan, yang mengisyaratkan untuk mendoifkan itu adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Gitu. Akan tetapi, kenapa hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan 42 hadisnya yang tidak lain dan tidak bukan? Kenapa? Karena hadis ini memiliki sejumlah syawahid, ya. Karena hadis keutamaan zuhud ini memiliki banyak syawahid. Syawahid itu artinya penguat, ya. Oleh sebab itulah naiklah derajatnya atau dihukumilah hasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan Al-Imam, ya, Imam Al-Hakim mensahihkannya. Begitu. Bahkan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Mustadrak. Akan tetapi pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, ya tentu mendapatkan apa namanya, ya, koreksian dari imam-imam lainnya seperti Al-Imam As-Sakhawi, ya, diberikan catatan dalam kitab beliau Al-Maqasid Al-Hasanah, dan Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Ya tentu dikarenakan adanya faktor seorang rawi yang bernama siapa tadi? Khalid bin Amr al-Qurshi. Naam, sahih, itu adalah rawi yang disebut wadua. Nah, ala kulli hal demikian. Akan tetapi dia masuk ke dalam targhib, ya. Bab yang bisa memotivasi seorang pembaca, ya, tentunya kita untuk menghiasi diri kita dengan sikap zuhud yang sebenarnya. Gitu. Terlebih, ya, ketika Al-Quran berbicara tentang dunia, apa yang Allah katakan tentang dunia? Dunia itu dikelilingi keindahan, akan tetapi keindahan surga itu lebih baik daripada keindahan Ini dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul haya'id dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat apa tuh? Surat Ali Imran, ya. Dunia dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, QS, Quran Surat Ali Imran, ayat 14. Ya, zujina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan olehnya, yaitu wanita, anak-anak, harta, banyak dari jenisnya, emas, perak, kuda, pilihan binatang, dan yang lainnya.
Ya. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-Hadid tuh. Bagus ayatnya. Al-Hadid ayat 20. Ya. Di mana ini maknanya dunia ini permainan. Ada yang tahu ayatnya? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakharu bainakum wa takatsuru, ya, wa tafakhuru bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah kalian ya, oleh kalian bahwa sesungguhnya annamal hayatud dunya, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendagu Kurang. sendagu. Lalu dijelaskan kembali dengan makna yang sama, dunia ini permainan, pada surat Al-An'am ayat 32, ayat 32. Surat yang ke-6 ini dalam Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Apalagi ayatnya? Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan dia hanyalah la'ib wa lahun. Wadarul akhirah khairul lazina yattaquna afala ta'qilun, kata Allah. Dan kampung akhirat itu tentu lebih baik bagi orang yang yattaqun, yang bertakwa. Afala ta'qilun, kata Allah. Maka tidakkah kalian, engkau, mau memahaminya? Nah, zuhud tadi maknanya apa? Mengambil bagian dunia sesuai dengan kebutuhan yang bisa memberatkan amal timbangan ibadah kita di sisi Allah. Jadi bukan meninggalkan dunia sepenuhnya, kemudian tidak mencari nafkah, tidak bekerja, malas-malasan, tidak demikian. Nah, jangan sampai kita menyalahartikan. Zuhud itu yaitu mengambil bagian dunia secukupnya yang bisa memberatkan timbangan amal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam, sudah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di mana riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Az-zahadah fid dunya, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala ida'atil mali walakinna az-zahadata, zuhud di dunia, zuhud pada dunia bukanlah dia itu tahrimil halal, mengharamkan yang halal, dan bukan pula mengabaikan harta, ida'atil mal. Walakin az-zahadata, akan tetapi zuhud fid dunia itu alla takuna ma fi yadaika awsaqa mimma fi yaday illahi wa an takuna fi thawabil musibah. Itu kata Nabi. Ya. Zuhud di dunia itu jangan sampai apa-apa yang ada di tanganmu lebih kuat keterikatannya dibanding apa-apa yang ada pada sisi Allah, mimma fi yadayillahi wa an takuna fi thawabil musibah, dan menjadikan pahala di balik musibah yang menimpamu lebih kamu sukai. Seandainya memang disisikan bagimu, idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka.
Nah, walaupun hadis yang tadi saya bacakan didoifkan jiddan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Dhaiful Jami'. Nah, kalau kita melihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendefinisikan zuhud, di mana perkataan beliau dinukilkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Az-zahadatu fi dunya artinya adalah rahatul qalbi wal jasad, kata beliau. Ya, kata Sayyidina Umar di dalam kitab Ihya Ulumuddin dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu rahatul qalbi wal jasadi. Artinya apa? Mengistirahatkan hati dan badan dan jasad. Taib, barakallahu fikum, kita cukupkan. Jazakumullah khairan ala hudrikum wa ala husni ihtimamikum. Ya, az-zahadatu ya'ni ya an ta'khudha minad dunya fima yakfika. Boleh, na'am. Ya, juz. Jikalau ingin diharapkan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.